Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ala barakatuhu bika fid dharain amin. Qala al-babu tsani fi bayanil adab. Bab yang kedua tentang penjelasan masalah adab, ya. Setelah kita membahas tentang rukun-rukun agama, di mana rukun agama berkutat pada 4 perkara. Yang pertama ma'rifat zat Allah, yang kedua ma'rifat sifat Allah, yang ketiga makrifat perbuatannya Allah, af'alnya Allah, dan yang keempat masalah sam'iyat, ya. Sam'iyat, apa makna sam'iyat? Sesuatu khobar yang hanya bisa didengar, namanya sam'iyat, ya. Maka perkara langit, perkara akhirat itu hanya sam'iyat, sifatnya kita dengar dari Rasulullah, karena nggak ada yang pernah ngelihat. Itu namanya sam'iyat, ya, makanya namanya sama. Nah, itu sudah kita bahas kemarin. Lalu bab yang kedua tentang penjelasan makna adab, ya. Tulis, adab dahulu di zaman sebelum Nabi kita Muhammad SAW sudah dipakai. Qad ista'mal al-Arab, sudah dipakai sama orang Arab, yang mana adab itu berasal dari kata ma'dubatun. Ma'dubah yang bermakna hidangan, ya. Tuh, jadi dulu asalnya ma'dubah. Sampai Nabi kita Muhammad SAW mengeluarkan hadis adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Nah, makna adab berubah, tahawwal makna adab kepada makna yang lain. Apa maknanya adab di situ? Akhlak, tata krama, sopan santun, moral, itu namanya apa? Adab. Di zaman Rasul maknanya seperti itu. Lalu kemudian di zaman dinasti Bani Umayyah berubah lagi makna adab menjadi makna yang lain. Apa maknanya? Maknanya sastra, maknanya syair, ya. Maka dikenal istilah ilmu adab. Ilmu adab bukan ilmu tentang adab, tapi ilmu tentang sastra. Dan para penyairnya dipanggil dengan nama udaba, ya. Dipanggil dengan nama udaba, apa? Ahli adab. Bukan ahli adab di beradab, bukan. Tapi ahli sastra. Kampusnya, kuliahnya namanya Kuliatul Adab. Bukan kuliah belajar adab sama dosen cium tangan, bukan nih. Tapi kuliah tentang sastra. Jadi berubah makna adab dari zaman sebelum Rasulullah sampai zaman Rasulullah sampai zaman setelah Rasulullah, tuh, ya. Jelas paham? Jadi kalau kita belajar bahasa tuh seperti itu, ya. Kayak sholat, makna sholat sebelum Rasulullah maknanya apa? Doa. Sebelum Rasul datang maknanya doa, ya. Sampai Rasulullah datang mengajarkan tentang tata cara sholat, bagaimana doa yang diajarkan oleh Allah. Ternyata caranya muftatahun bit takbir wa muhtatamun bis salam. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sampai datang surat di bulan Sya'ban yang mulia, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusallun, salat. Orang Arab enggak tahu kok Allah dan malaikatnya yusallun, salat, ya. Yang orang Arab tahu sallu adalah salat, apa? Mendoakan, gitu, ya. Kalau enggak mendoakan salat. Amma dua itu ada maknanya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, sallu, salatlah kalian. Nah, bingung kalau kita salat kan menyembah Allah. Masa kita menyembah Rasulullah? Sahabat kan enggak ngerti maksudnya apa ini sallu. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa nusolli alaik? Bagaimana cara kita salat kepada engkau, ya? Apa kata Rasulullah? Qul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai selesai. Jadi ada perubahan makna. Jadi dari dulu begitu. Sampai yang kita pernah jelaskan kemarin, ya, masalah pacar, ya. Pacaran dulu istilah yang benar. Apa sih pacaran? Ada laki-laki meminang perempuan, perempuan yang sudah dipinang, dilamar, dipakein pacar, biar sebagai tanda nih orang udah dilamar. Coba kalau kita ketemu perempuan misalnya, pakai apa? Pakai pacar. Berarti udah apa?
Udah di dalam, maju. Takut dah, maju. Full seat. Maju, merapat. Full seat. Ya. Jelas paham ya? Zaman dulu. Jadi pacaran boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Kapan bolehnya? Dulu. Karena makna pacaran bener. Dia itu pakai apa? Pacar. Untuk menandakan dirinya sudah dilamar agar tidak diambil sama ujang gitu ya. Ujang lagi. Maulana Abati ya. Lalu kemudian berubah pacaran itu jadi makna yang lain di zaman now, zaman sekarang. Yang tadi pacaran maknanya tanda sudah dilamar, jadi maknanya demenan tuh. Berubah lagi istilah yang nanti nama backstreet namanya. Salam backstreet. Celana kali street. Ya kan berubah mana? Ya begitulah bahasa ya. Makanya kalau ulama fikih ditanya tentang hukum, tasawurkan dulu masalahnya. Ustadz saya mau tanya, bagaimana hukum bunga bank? Jangan bilang haram, nggak bisa. Kita harus tasawur dulu, banyak gambarin dulu bunga bank tuh apa? Ya, apa kita ke bank dikasih bunga gitu? Apa begitu makna bunga bank? Kan enggak, tasawur dulu. Gambarin dulu masalahnya, udah kegambar masalahnya, bunga bank tuh gini, atas hasil ini, baru kita cari hukumnya gitu. Ya, makanya orang alim begitu, nggak langsung main hukumin aja. Maulid apa maulid? Definisiin dulu, jangan main langsung. Maulid nggak ada zaman Nabi, yang nggak ada zaman Nabi, bid'ah, sesat di neraka lah, begitu aja. Tanya maulid definisinya apa? Maulid adalah perayaan yang mana diisi dengan Al-Quran, baca zikir, baca sholawat, muji Rasulullah, bahas tentang Rasulullah, bagi-bagi makanan, ngasih makan orang, ngasih sembako, silaturahim. Ada gak yang salah? Nggak ada, makanya nggak haram. Jadi kesalahan banyak orang dalam menyimpulkan hukum gara-gara salah tasawur, salah menggambarkan suatu masalah. Nah begitupun masalah adab, kita harus tahu tentang masalah adab. Apa sih adab? Apa beda adab dengan akhlak gitu? Karena kebanyakan orang menyamakan antara adab dengan akhlak. Tuh orang nggak punya akhlak tuh orang nggak punya adab tuh. Ini yang sering orang salah. Tulis akhlak adalah ya. Akhlak adalah sesuatu yang berada fi batinil insan, di dalam batin seorang manusia. Tuh adab, akhlak namanya. Akhlak apa? Ma fi batinil insan. Adapun adab adalah sesuatu yang ada di luar daripada manusia tuh. Jelas ya? Jadi bedainnya akhlak sama adab, kalau akhlak di dalam, kalau adab di luar. Ya. Ini pernah kita bahas dulu di mukadimah kitab Adabul Insan ya. Kalau ada orang misalnya minum, pakai akhlak apa pakai adab? Hah? Pakai adab. Kenapa? Karena minum perkara yang zahir. Kita minum, bagaimana adab minum? Satu, ayyashrab biyadil yumna. Minum dengan tangan kanan. Ayyashrab salasah marrat. Minum 3 kali. Terus apa lagi? Wala tashrab ya marra wahidah gitu dan sebagainya lah gitu ya. Wala tashrab qa'iman dan sebagainya. Itu namanya adab. Adapun akhlak ya, itu adalah sesuatu yang ada dalam hati kita. Tuh. Seperti apa akhlak? Sabar, tuh. Ikhlas, jujur, malu, tawadu, itu semua namanya apa? Akhlak. Ya. Jelas paham? Yang belakang paham? Ya. Bedanya apa akhlak sama adab? Kalau ada orang lewat, nggak misi, nggak punya akhlak apa nggak punya adab? Tapi orang bilangnya apa? Nggak punya akhlak ya. Bisa juga sih, bisa juga. Tapi minimal ya, kalau ketika orang jalan di jalan tuh ada adab di jalan gitu ya. Bukan apa? Akhlak di jalan. Beda ya. Makanya akhlak itu di sini. Semua yang keluar dari perbuatan kita itu dari sini. Orang salaman sama orang gini salaman. Ya. Dari mana kok bisa salaman begini? Padahal sama orang tua. Padahal ame guru, kok salamannya begini aja? Karena dari sininya nggak ada. Ya. Jadi kita bisa tahu apa yang di hati orang dari apa? Dari perbuatannya.
Ya, isi teko nggak kelihatan. Ya, ketika dituang baru kelihatan. Makanya ya, atau al-lisan turjumanul qalb. Lisan itu adalah terjemahan daripada hati. Ya. Mau lihat orang, lihat lisannya. Ya. Ya, mau lihat orang, lihat lisannya. Tuh. Kalau orang suka janji, suka sumpah, suka berkata dusta, udah itu. Itulah hatinya. Tuh. Jelas paham ya? Jadi al-lisan turjumanul qalb. Nah. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya ia bersabda, ya. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku adabani, telah mengajarkan aku adab, fa ahsana ta'dibi, maka baiklah akhlakku, ya, adabku. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ngajarin adab siapa? Allah. Nah, itu bisa kita lihat dalam Al-Qur'an. Salah satu kisah yang populer yang sering kita baca surat Abasa wa Tawalla. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya daiman yatabassam. Selalu senyum, ya. Pada satu hari datanglah seorang buta, ya, kepada Rasulullah SAW. Siapa namanya? Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu, muazzinu Rasulillah, tukang azannya Rasulullah. Rasul lagi dakwah nih, lagi ngajakin para pemuka Quraisy, ya, orang-orang besar. Yang kalau seandainya diajakin mereka ngikut, bakal banyak lagi yang bakal ngikut Rasulullah. Berarti masalah hati penting nggak? Urgensinya penting, ya. Makanya Rasul takdim dari semua segalanya itu. Tapi suatu saat datanglah Abdullah bin Umi Maktum ke Rasulullah. Rasulullah ya tabasam, nggak senyum, nggak marah, ya, nggak senyum, gitu. Bukan marah nih, bukan. Nggak bermuka masam, nggak. Karena kalimat abasa, bermuka masam, kalau dinisbatkan pada Rasulullah, itu diam, nggak senyum. Kalau kita bermuka masam, muka enek, ya. Muka tanggung bulan, dompet pengen habis tuh, ya. Mukanya nggak enak gitu. Rasul nggak, Rasul cuman mukanya cuman nggak senyum. Gimana sih? Kalau kita kan emang biasa nggak senyum kan ya. Ini Rasul nggak senyum, ditegur sama Allah. Allah. Cuman perkara senyum, sama nggak senyum tuh. Ditegur sama Allah. Ya. Satu hari Nabi kita Muhammad SAW punya istri baru, namanya Maria Al-Qibtiyah. Ya. Wakil ada yang mengatakan beliau adalah selirnya Rasulullah. Dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah lahirlah anak yang bernama Ibrahim, ya, yang meninggal. Nah, kemudian suatu hari Rasulullah makan madu bersama Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Ketika makan madu, beliau khawatir nih istri yang lain tahu, cemburu. Keburuan tahu. Para istri Nabi tahu. Akhirnya disindir Rasulullah, disindir sama istrinya. Enak ya makan madu gitu ya. Apa kata Rasulullah? Udah aneh haramkan untuk aneh makan madu. Untuk girangin hatinya istrinya itu. Berarti Rasul jaga perasaan siapa? Istrinya. Ditegur sama Allah. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang aku halalkan padamu? Itu. Kalau Nabi udah ngeharamin, buat umatnya juga haram. Ditegur gak sama Allah? Tegur. Itulah cara Allah ngajarin adab. Dan banyak lagi di dalam Quran kalau ente baca tuh. Ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika illa ayyashallah. Jangan kalau kita ngomong besok aneh akan ini, besok gue janji dah akan datang, enggak. Katakan insyaallah. Tuh, kalau kita kadang di dalam bermasyarakat atau dalam kita di rumah atau di majlis, ya suka dapat tuh teguran kan. Dahulu ada orang datang salaman di sini kan ya. Tuh. Saya kasih. Tapi ketika ada santri yang udah lama salaman di sini, saya sebelah sini. Itulah takdib. Kenapa? Salaman belah sini. Ya, udah begitu salamannya bolak-balik lah kan kasihan. Kalau lagi sehat, kalau lagi keseleo, coba. Diajarkan yang benar salaman sebelah kanan, kenapa? Biar gampang. Kecuali itu mau salaman pakai tangan kiri, gampang kan nih. Jadi dalam masalah salaman diajarin, naruh gelas diajarin. Itu namanya takdib. Ngaji begini, diomelin tangan jangan begini. Ngaji tangan begini. Diomelin tangan enggak boleh begini, ya. Tuh, takutnya ngeluarin jurus tuh.
Terkena kena genjutsu nih. Ya. Sampai tangan, cara tangan diajari, itu namanya takdib. Ya. Kayak peci yang benar tuh ya. Jadi takdib itu adalah pendidikan adab. Tuh ya. Nah ini yang jarang. Makanya kita girang alhamdulillah kalau kita diajarin adab sama guru kita. Contoh nih WA misalnya. Datang ngaji ya. Oke, gitu. Nah itu. Ya. Atau enggak iya dah lagi. Cool, katakan apa? Siap, insya Allah guru gitu. Siap, katakan, siap. Kita kalah sama prajurit. Ya. Kalau prajurit ditegur, ente tahu salah ente? Siap, tahu, komandan. Siap dihukum, siap dihukum. Itu siap terus siap. Mau dihukum aja? Siap itu. Ya. Itu adab. Tapi adab itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Tiap tempat, tiap daerah beda-beda gitu. Nah, kita kalau bisa belajar adab-adab setiap tempatnya itu ya. Nah. Lalu kemudian wal adabu ta'dibudz zahir wal batin. Sedangkan adab adalah pendidikan akan zahir dan batin. Ya, jadi ada adab zahir, ada adab batin. Ya. Adab zahir tuh ya. Tadi kalau ente ngaji di majelis, bagaimana adab zahirnya? Duduk di mana tempat kita sampai. Tuh. Duduk di mana tempat kita sampai. Sekiranya kita ditarik di depan sebelah guru, di depan para jamaah semua, jaga adab batin. Karena yang serem tadi ketika orang bisa jaga adab zahir tapi dia nggak bisa jaga adab batin. Mungkin dia bisa tunduk cium tangan gurunya tapi dalam hati merasa lebih mulia dari gurunya. Mungkin dia merasa duduk merendah, dia tunduk sambil ngaji nunduk tapi hati merasa paling mulia di antara yang lainnya. Itu ya. Jadi adab zahir dan batin. Makanya ada ulama mengatakan ente gampang pergi ke masjid tapi yang sulit pulangnya. Ente ke masjid dalam keadaan ente hina menghadap Allah. Ente pulang dari masjid dalam keadaan merasa sudah mulia karena sudah menyembah Allah. Ya. Makanya belajar itu mudah. Yang susah ketika jadi orang alim. Nyari ilmu gampang. Yang susah kalau udah punya ilmu. Bisa nggak kita memandang guru kita sebagaimana kita memandang guru kita waktu kita bodoh? Kita takjub ketika kita masih bodoh dengan guru kita. Tapi kita menghinakan guru kita, merendahkan guru kita ketika kita Allah sudah kasih ilmu. Itu yang berat. Ya, makanya ibadah tuh ringan, yang susah mempertahankannya. Jadi alim tuh gampang, yang sulit ketika jadi alimnya gitu. Itulah adab zahir dan adab batin. Jadi kita mungkin bisa kalau adab zahir cium tangan apa susahnya, tapi hati yang susah. Bisa nggak kita zahiran atau batinan kita benar-benar tunduk? Kita benar-benar taat. Fa idza tahadzaba zahirul abdi wa batinuhu, apabila telah terdidik zahir seorang hamba dan batinnya, sara sufiyan adiban, maka dia menjadi seorang sufi yang beradab tuh ya. Setelah apa? Zahir dan batinnya tuh. Wa man alzama nafsahu bi adabas sunnati nawwarallahu qalbahu binuril ma'rifah. Kata Imam Ghazali, siapa orang yang melazimkan dirinya dengan adab-adab sunnah, maka Allah akan cahayai, Allah akan sinari hatinya dengan cahaya ma'rifat tuh. Jadi kalau mau belajar ma'rifat itu nggak ada pengajiannya. Ya, mau belajar ma'rifat nggak ada apanya? Pengajiannya. Paling ma'rifat begini yang saya tahu. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Awal mula yang wajib bagi seorang hamba ma'rifatullah. Berarti kita kalau mau ngaji apa dulu? Ngaji ma'rifat ya. Berarti kalau ngaji ma'rifat sama fikih duluan mana? Duluan ma'rifat. Ya, cuman ma'rifat yang ini yu'allam, dipelajari, ya. Yuta'allam. Apa tuh ma'rifat ini? Yang kemarin kita bahas. Ma'rifatul asma, ma'rifatul sifat, ma'rifatul zat, ma'rifatul af'al tuh. Itu namanya ma'rifat itu. Ya. Adapun ma'rifat yang selanjutnya yang diberi oleh Allah setelah melalui syariat thariqat hakikat, itu ma'rifat Allah yang ngajarin. Ya. Ada proses orang mengenal Allah, ada proses Allah mengenalkan dirinya pada hamba. Beda gak? Kita ma'rifat, belajar ma'rifat, itu kita coba kenal Allah.
Ketika kita sudah sampai tahapan hakikat, Allah yang mengenalkan dirinya pada kita. Berarti dipelajari gak? Enggak. Makanya nggak ada pengajian makrifat illa makrifat yang tadi. Ya. Jadi jangan salah. Ngaji tinggi-tinggi kan ya mengenal makrifatur ruh, masya Allah, luar biasa ya. Bagus aja. Gitu. Cuman makrifat yang awal jangan lupa ini. Yang di atas Allah yang ngajarin. Dan apa yang Allah ajarkan di atas? Apa yang Allah ajarkan setelah itu bisa jadi kita nggak boleh sampaikan kepada orang umum. Ya. Karena itulah asrar, rahasia. Jelas paham? Ya. Semakin tinggi ente punya jabatan dalam suatu perusahaan, pasti ente semakin banyak megang rahasia perusahaan, betul? Makin tinggi, makin megang rahasia perusahaan. Yang bocorin, pecat. Ya. Sama, ente makin tinggi, magom ente makin punya banyak rahasia. Kalau ente bocorkan rahasia Allah, satu, imma dipecat jadi wali, imma Allah cepetin umur ente. Ya. Maka menyambung kalam yang sebelumnya, yang bongkar-bongkar rahasia wali umurnya nggak panjang. Kalau nggak umurnya nggak panjang, dipecat dari hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Makanya pelajari adab gitu. Sebelum kita masuk ke dalam istananya Allah, pelajari apa? Adab. Nah, jadi bagaimana cara kita mendapatkan ma'rifah? Istiqomah dengan sunnah. Wala maqama asyraf min mutaba'atil Habib sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makom yang lebih mulia daripada mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, enggak ada makom yang lebih mulia. Ya, kecuali ngikutin Nabi udah. Ujungnya kan ke situ. Ya. Salah besar kita kalau kita masuk tarekat, salah besar kalau kita mengaku ma'rifat tapi kita enggak ngikutin Rasulullah. Dengan alasan ya, itu kan syariat gitu. Nggak ada ceritanya kecuali ngikutin siapa? Ada si Abdul Qadir Jalani sedang wirid, sedang kholwat ya bertahun-tahun, sampai beliau lagi ibadah terdengar suara minas sama dari langit, yaqulu ya Abdul Qadir, sudah aku gugurkan engkau dari kewajiban sholat, udah nggak usah sholat gitu bahasanya. Apa kata si Abdul Qadir? Ya ikhsa'ni syaitan, pergi ente wahai syaitan. Kaget. Suara dari langit, kalau kita mikirnya apa? Pernah nggak dengar suara dari langit? Nggak pernah ya? Ya. Alhamdulillah ya. Nggak kabur itu. Paling dengar suara, bang, satenya bang, 200 tusuk. Itu dengar suara dari langit. Ya. Beliau katakan apa? Pergi ente wahai setan. Kaget nih setan. Kok tahu ada setan? Tahu dari mana ente? Karena tidak mungkin Allah melepaskan kewajiban sholat kepada saya, sedangkan Rasul enggak. Masya Allah, Rasul aja yang luar biasa masih sholat sampai bengkak kakinya, apalagi aneh gitu. Maka tadi pagi kita bahas ya, untuk masalah jamaah ya, jamaah. Kalau ada aliran yang mengajarkan untuk nggak jamaah, ya tinggalkan, itu aliran nggak benar. Ya. Paham ya? Karena Islam itu jamaah. Itu. Yang khuruj minal jamaah dol, sesat. Ingat ya, ajaran yang mengajarkan jangan jamaah. Udah, ente sholat di rumahnya masing-masing lah, nggak bisa. Kalau mau begitu pasti itu udah suluk, udah main ya, gitu. Bukan ranah syariat, ranah syariat semua jamaah udah. Mau ngaji jamaah, makan jamaah, ya tidur masing-masing ya. Kalau jamaah ngeri ntar ya. Tahu-tahu nyelengkep aja gitu. Laki ketemu laki, nauzubillah min. Ya. Jadi tidak ada makom yang lebih mulia selain daripada mengikuti Rasulullah. Fi awamiri, dalam perintah Rasulullah, wa af'alihi, dan perbuatan Rasulullah, wa akhlaqihi, dan akhlaknya. Tuh. Wa ta'addub bi adabihi, dan beradab dengan adabnya. Qaulan, baik dalam ucapan, fi'lan dalam perbuatan, aqdan dalam akad, wa niyatan dalam niat tuh. Makanya kalau ente mau aman udah, ya Allah, saya berniat sebagai niatnya Rasulullah. Wah, masya Allah udah. Ya, saya niat sebagai niatnya ulama. Wah, luar biasa. Ya, ulama-ulama lu gitu ngajarin ya. Kalau masuk ke Ramadan, mereka mengatakan nawaina ma nawa aslafun as-salihun. Ya Allah, kami berniat di bulan Ramadan ini sebagaimana niat para salafun as-salih kita. Ya. Kita di bulan Ramadan pengen hatamin Quran 100 kali. Cuman nyatanya cuman sekali. Yang mana Allah tulis? Hah?
Yang 100 apa yang satu? Hah? Yang 100. Ya, cuma nanggung ya. 1.000.000 kali, Masya Allah. Ya Allah, saya niat baca Quran 1.000.000 kali hatam dalam Ramadan. Tapi kenyataannya cuma 2 kali hatam. Yang mana yang Allah catat? Yang 1.000.000. Menanggung 1.000.000 ya. 1.000.000.000 sekali. Yang aja kata Babi Aldo, ya Allah saya niat nikah tiap bulan gitu. Saya niat nikah tiap bulan gitu ya. Biar tercatat tiap bulannya dapat pahala nikah. Walaupun kenyataannya cuman nah itu. Ente juga yang belum nikah, niatin. Ya Allah saya niat pengen nikah kapan aja terserah engkau yang terbaik. Ente mati insya Allah dalam keadaan sudah menikah. Tuh, ya. Man nggak tahu sama siapa ya, sama Ujang. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan siapa yang mati nggak nikah, silakan pilih mati Yahudi apa Nasrani. Tuh. Robi, mau Yahudi apa Nasrani, Bi? Tapi artinya nggak nikah bukan karena ya benci. Ya. Kalau nikah bukan nikah bukan karena nggak mau nggak bisa nikah, tapi karena benci. Kalau orang benci menikah itu, ya. Kan kata Nabi, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku itu nikah itu bukan golonganku. Jadi kalau orang nggak nikah terbagi dua, ada nggak nikah karena benci, itu yang tadi dikatakan Nabi Rasulullah. Ada yang nggak nikah karena keadaan. Gitu ya. Nah, ya, jadi ngikutin Rasulullah tuh, dah jalan selamat udah. Ya. Maka ada orang suatu hari dalam kitab Risalah Muawanah disebut wali. Akhirnya Imam Junaid Al-Baghdadi penasaran ya. Kalau nggak salah Hasan Al-Basri penasaran. Yang mana nih orang yang katanya wali? Diikutin, disamperin sama temannya berdua. Sampai ke tempat tuh wali di masjidnya, itu wali ngeludah ke tembok masjid. Terus kemudian pulang dah. Kalau kau pulang kan kita jauh-jauh mau ketemu tuh wali. Enggak. Bagaimana bisa Allah titipkan amanah? Bagaimana Allah bisa titipkan amanah kepada dia sedangkan dia enggak menjaga sunnah Rasulullah tuh ya. Jadi seberat itu tuh ya. Nah. Wal insaf fi ma bainallah wa ta'ala wa bainal 'abdi salfi salasin. Ya. Dan insaf ya. Ini insaf maknanya bisa banyak ya. Bisa bermakna adil, bisa bermakna ya memberikan hak, bisa bermakna apa? Sadar. Ya. Atau bisa bermakna keadilan. Ya. Kita maknakan al-insaf di sini keadilan ya. Jadi keadilan antara hamba dan Allah ada 3. Yang pertama fil isti'anah, dalam urusan minta tolong. Yang kedua fil juhdi, dalam urusan bersungguh-sungguh berusaha. Yang ketiga dalam urusan adab. Ya. Faminal abdi isti'anah, maka dari hamba lah sebuah permintaan tolong. Wa minallahi al-i'anah ala taubah, dan dari Allah lah pertolongan untuk bertobat. Tuh. Jadi kalau hamba minta tolong sama Allah, maka Allah tolong, itulah keadilan. Wa minal abdi al-juhdu, dari hamba kesungguhan. Wa minallahi taufik, dari Allah taufik. Dari hamba kesungguhan, berupaya sungguh-sungguh, entar Allah kasih apa? Taufik. Ya. Jadi kita dulu yang mulai, minta tolong dulu, baru Allah tolong. Usaha dulu, baru Allah kasih taufik. Wa minal abdi al-adab, dari hamba adab, dari Allah karomah. Beradab dulu, entar Allah kasih karomah. Itu namanya keadilan tuh ya. Jadi kalau seandainya hamba minta tolong terus nggak ditolong, namanya kagak adil. Ketika hamba bersungguh-sungguh Allah kagak kasih, namanya Allah kagak adil. Ketika hamba itu beradab tapi nggak dikasih karomah, namanya nggak. Makanya ketika ada adab ada karomah. Yang paling ujung tuh intinya, siapa yang beradab maka Allah kasih karomah. Tuh. Kembali lagi ke awal ya, karomah. Mana karomah? Apa sih karomah? Apa karomah? Nah, kemurahan. Karom. Ada orang karom, karim.
Ramadan Karim, Al-Quranul Karim. Karim itu maknanya murah, suka ngasih, walaupun nggak minta, tuh namanya Karim. Tulis tuh. Kalau ada orang namanya Abdul Karim, ini orang suka minta, suka ngasih, walaupun kagak dipinta. Biasanya kan kalau orang ngasih karena dipinta biasanya. Tapi ada orang yang nggak minta pun dikasih, tuh namanya Karim. Ya, ada yang mengatakan Karim maknanya apa? Orang yang kalau ngasihnya banyak, nggak ada batasnya ngasihnya, itu namanya Karim. Tuh ya. Nah maka Ramadan dinamakan Ramadan. Kenapa Ramadan Karim? Karena ngasih kita, Masya Allah. Siapa yang pernah sholat malam 20 rakaat tiap malamnya? Hah? Siapa ya di sini? Bulan puasa kita sholat 23 rakaat. Belum ama yang sunnah-sunnah tahajudnya. Siapa yang tiap hari puasa selain Ramadan? Ramadan doang. Siapa yang tiap hari baca Quran mulu? Hah? Ramadan doang. Maka dengan Ramadan Karim, karena ngasih murah. Jadi mudah orang ibadah. Al-Quranul Karim. Kenapa Quran Karim? Karena memberikan makna-makna kepada kita yang banyak. Saking banyaknya makna yang dikasih oleh Allah, orang bikin tafsir tiap tahun ada aja yang baru. Tahun ini bikin tafsir, besok ada lagi tafsir baru, besok ada lagi tafsir baru lagi terus sampai hari kiamat, nggak ada habisnya. Ya, nah, itu Karim, karomah. Jadi karomah apa? Kemurahan Allah. Itu ya. Kemurahan Allah. Maka dikatakan di sini waman ta'addaba bi adabis salihin, siapa yang beradab dengan adab orang-orang saleh, fa innahu yasul li bisatil karamah, maka sungguh ia telah layak untuk duduk ya di karpetnya karamah. Masya Allah. Orang yang beradab dengan adab orang soleh layak mendapatkan apa? Karamah. Tuh, layak dapat kemurahan. Pertanyaannya, apa sih adab orang-orang soleh? Tuh, pertanyaan itu, apa sih adabnya orang soleh? Bagaimana adabnya orang soleh? Ente mau tahu silakan buka kitab Adabul Insan, di situ di bab paling terakhir itu ada tentang adab, bagaimana kita adab sama orang dengan adabnya orang soleh. Tuh. Wa bi adabil aulia, siapa yang beradab dengan adabnya para wali, ya libisatil qurbah, dia akan dipersilahkan duduk di karpet kedekatan dengan Allah. Ya. Dekat kurbah. Wa bi adabi siddiqin, siapa yang beradab dengan adab siddiq, libisatil musyahadah, akan didudukkan, ditempatkan oleh Allah di karpet musyahadah, menyaksikan Allah. Wa bi adabil anbiya, dan siapa yang adab dengan adab para nabi, libisatil unsi wal imbisat, maka akan ditempatkan di tempat ketenangan dan kelapangan. Imbisat, lapang tuh. Nah, kita jelaskan sedikit bagaimana tentang masalah ini ya. Yang pertama ya tadi adab sholihin. Apa dapat tadi? Dapat karamah ya. Silakan baca ya kitab Adabul Insan tuh. Adab sholihin itu dari awal minal awal ila akhir itu adab sholihin. Nanti ada lagi adab aulia. Nah, aulia ini enggak dapat karamah. Dikatakan di sini bukan karamah, tapi dikatakan apa? Kurbah. Nah, kenapa bukan karamah? Sedangkan kita tahu kan yang karamah siapa? Aulia. Makanya kemarin saya bilang, ketika saya nulis kitab Adabul Insan, bab terakhir itu, ketika saya tulis adab ma'al aulia, guru saya suruh ganti gitu. Apa gantinya? As-sholihin. Kenapa as-sholihin? Kenapa as-sholihin? Karena dalam Quran, tulis ya, kalau disebut sholihin pasti wali. Ya. Kalau Quran menyebutkan sholihin pasti itu wali udah. Ya. Maka derajat paling rendahnya seorang wali adalah apa? As-sholihin, orang-orang soleh. Derajat paling rendah seorang wali apa tadi? As-sholihin. Ya, ada orang Pak Haji tiap hari bolak-balik masjid, orangnya enak, orangnya adem, baik sama orang. Kalau ada orang pinjam duit dikasih pinjam, yang minta beras dikasih beras, minta ilmu dikasih ilmu, baik dah pokoknya orang, suka bantu orang. Nah ini apa? As-sholihin. Tuh. Insyaallah minal aulia. Ya. Apa sih walia? Aulia, orang yang dekat ame Allah. Tuh. Nah, itu paling rendahnya tuh. Makanya Nabi Ibrahim berapa? Wa alhiqni bis sholihin. Maksudnya alhiqni bil aulia. Itu paling rendahnya. Adapun paling tingginya apa? As-siddiqin. Tuh, tulis tuh. Ya. Wali dalam Quran paling tinggi namanya apa? As-siddiqin.
Siddiq. Makanya Allah berfirman ya dalam Quran, "May yuti'illahu war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin." Siapa yang taat sama Allah sama Rasul, maka kelak di hari kiamat dia dikumpulkan bersama para nabi, wasiddiqin, wali tingkatan atas, wasyuhada, dan wassalihin, wali yang bawah gitu. Tapi bawahnya ini bukan rendah ya, itu Masya Allah udah ya, tuh. Nah dikatakan tadi solihin dapat karomah, berarti wali-wali yang baru, nah itu dapatnya apa? Karomah. Tapi wali-wali yang sudah dekat dengan Allah, sudah mulai tinggi, dapatnya kurbah. Orang diberi belum tentu karena dia dekat, tapi orang dekat udah pasti diberi gitu ya. Orang dikasih belum tentu karena apa? Kedekatan, betul gak? Ente kalau dikasih sarung sama orang, apa karena dia temen ente dekat? Belum tentu. Tapi kalau ente berteman dengan orang, dikasih hadiah gak? Udah dekat dikasih hadiah gak? Pasti dikasih hadiah ya. Pertanyakan ya, persahabatan ente dengan orang. Kalau ketika ente ada sesuatu yang besar, dia gak ngasih ente sesuatu gitu. Doa kali gitu enggak ya. Minimal doa dah, minimal apa? Doa. Sampai di hari ulang tahun ente, hari yang membahagiakan buat ente, doain kagak, nyelamatin kagak, ngirim kado kagak. Nah pertanyakan, dia nggak cinta sama ente. Paling nggak minimal apa ya? Doa. Tuh. Jelas paham? Nah jadi kurbah itu adalah hal yang dikasih sama Allah setelah mereka naik makom. Gitu. Itulah Asy-Syaikh Abu Yazid Al-Bustami ketika beliau jalan ya, pengen nyebrang sungai, sungainya ngerapet. Allah ya, tuh kali jatan ngerapet gini. Yang lagi berak di Jamban, kok karomahnya, Riki lagi main nyebrang kali. Sungai Gangga tuh ya. Tiba-tiba ngerapet, apa kata beliau? Ya Allah la atlubu minka walakin atlubuka. Ya Allah saya nggak pengen sesuatu dari engkau, yang saya pengen adalah dekat dengan engkau itu. Ya. Jadi buat wali-wali yang awal dikasih apa tadi? Karomah. Buat wali yang lebih tinggi dikasih kedekatan nama Allah. Itu ya. Nah lebih tingginya lagi yang ketiga, adab siddiqin. Nah ini dia adab wali yang besar. Ya berat ini, insyaallah. Apa adabnya? Di antara adab ya dalam Al-Quran apa? Para wali-wali, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Suatu hari anaknya difitnah, Sayyidah Fatimah difitnah. Fitnahnya apa? Sayyidah Aisyah difitnah. Apa fitnahnya? Berzina dengan sahabat Nabi. Insyaallah. Itu fitnah paling besar itu. Fitnah paling keji karena sampai berhari-hari, mungkin sebulan kurang lebih. Difitnah Sayyidah Aisyah zina. Rasul sampai diam enggak ngomong. Diemin istrinya sampai nunggu putusan dari Allah. Tuh bayangin ya. Jadi Allah sengaja tutup kasyafnya Rasulullah buat pelajaran buat kita. Ya kalau misalnya Rasul dibukain kasyafnya, Rasul tahu siapa orangnya. Cuman Allah tutup kan sengaja. Jadi Rasul lupa, Rasul nggak lihat, Rasul nggak tahu, itu memang biar kita bisa ngambil pelajaran. Kalau Rasul pakai doanya, orang kafir begini, bus mati. Kholas sudah semua, angkat tangan kelar. Cuman enggak. Akhirnya tuh dapat khabar bahwasanya ternyata orang yang fitnah, yang bikin berita palsu itu adalah orang yang dekat dengan Abu Bakar Siddiq, masih keluarga, namanya Mistah. Ya. Yang tiap hari, yang tiap waktu dikasih bantuan ame Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Masya Allah. Bikin kesel, ya. Fitnah gede, sekota itu Masya Allah. Yang fitnah siapa? Yang tiap hari dikasih makan, itu yang fitnah. Kalau kita kira-kira gimana? Nah, berhenti gak besok? Awas lu minta lagi sama gue lu ya. Gue gak bagi lagi ya. Tuh. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq memutuskan, udah aneh gak bakal bagi lagi. Gak bakal bagi lagi. Turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, negor Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang negor siapa? Allah. Akhirnya karena negor Allah, beliau nerusin lagi. Iya nggak apa-apa, aneh maafin ente. Tuh adabnya siddiqin.
Ya, tuh. Paham? Makanya kita terus jaga adab kita sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, apa? Sehingga ketika dia menjaga adabnya, Allah kasih musyahadah. Nah, yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi ada karomah, ada kurbah, ada musyahadah. Dikasih dia bisa melihat Allah. Tuh. Karena orang dekat kadang nggak lihat, betul. Terhalang nikob. Tahu nikob? Kalau perempuan ada pakai apa? Nah, cadar. Ya. Para aulia dengan Allah kalau belum sampai maqam musiddiqin kayak ngelihat perempuan cakep tapi pakai apa? Cadar. Masih belum tersingkap. Ketika sudah tersingkap musyahadah tuh. Dia bisa ngelihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana musyahadah ini adalah nikmat di surga. Ya. Kenikmatan terbesar di surga apa? Hah? Allah kasih di dunia. Allah kasih apa? Di dunia. Cuman musyahadahnya beda. Ya, melihat Allah di dunia sama di mana? Di akhirat. Tuh. Tapi Allah takdim. Ya. Allah duluin buat mereka orang-orang yang sudah sampai mencapai makom apa? Siddiqin. Tuh. Udah, kalau udah ngeliat Allah ya udah. Ngelihat Nabi jaminan husnul khotimah. Apalagi melihat apa? Allah. Makanya kalau ada wali-wali yang diceritakan punya karomah banyak, muridnya juga punya karomah, terus kemudian mati apa? Husnul khotimah masih yang awal. Ya. Masih yang mana? Wali yang awal. Belum sampai wali yang as-siddiqin. Dan yang terakhir ada adabul anbiya, ada para nabi. Nah, ada para nabi itu. Yang berat dengan ada para nabi, maka Allah berikan apa? Al-uns, ketenangan, dan al-bast, kelapangan. Ya. Waman hurimal adab, siapa yang diharamkan oleh Allah daripada adab, hurima jawami'ul khairat, maka diharamkan seluruh kebaikan, macam-macam kebaikan. Ya. Waman lam turayyadhu awamirul masyayikh wa ta'dibatuhum fa innahu la yata'addab bi kitab wala sunnah. Siapa yang tidak mendapatkan riyadah dari perintah gurunya dan adab gurunya, maka tidak pernah dia akan beradab dengan kitab dan sunnah. Nah, jadi perintah guru dan ya adab. Jadi harus apa tadi itu? Dididik dengan perintah. Ini kadang-kadang kita kan begitu ya. Kita tuh kadang melaksanakan perintah yang memang cocok sama kita. Biasanya. Contohnya misalnya, mulia moto, emang tukang foto. Coba mulia belajar nahu. Nah, gimana tuh? Gimana tuh seorang murid yang tukang foto disuruh belajar? Umumnya orang, so gue belajar nahu sih nggak cocok lah, gue moto aja gitu. Nggak taat dengan gurunya. Semestinya ketika kita disuruh guru apapun itu, bisa nggak bisa sami'na atau urusan bisa belakangan itu ya. Pak Hari moto ya. Sami'na atau fotonya miring ini, kawinannya miring ini, mungkin pas foto lagi gempa kali itu. Orang marah nggak? Enggak, yang penting udah sami'na atau begitupun kita disuruh guru apapun itu ya. Waman lam yakum bi adab ahlil bidayah, siapa orang yang tidak melaksanakan adab orang-orang pemula, kaifa yastaqim lahu da'wa maqamat ahli nihayah, bagaimana dia bisa ya mendakwakan dirinya sudah istiqomah dengan maqam ahli nihayah ya. Nggak bisa. Makanya kembali lagi ya, nggak, kita belajar biar dekat sama Allah harus wasilah guru gitu. Belajar dari awal bidayatul hidayah tuh, amalin isinya itu ya. Dulu ada seorang wali gitu, dia itu jadi wali karena mengamalkan kitab apa? Bidayatul hidayah itu, masya Allah. Emang bacanya gampang, yang susah apa aja? Ngamalin gitu. Kenapa? Karena Allah belum kasih taufik. Kenapa nggak dikasih taufik? Karena belum sungguh-sungguh mengamalkan isi kitab itu. Wa man lam ya'rifillah azza wa jalla lam yaqbal alaihi, siapa orang yang enggak kenal Allah maka enggak diterima oleh Allah. Enggak kenal. Ya.
Waman lam yata'adab bi amrih wa nahyihi, siapa yang tidak beradab dengan perintah dan larangannya, dengan amr ma'ruf nahi munkarnya, kanal anil adab fi uzlatin, maka lebih bagus ya dia beruzlah sebagai bentuk adab tuh ya. Kalau kita nggak bisa amar ma'ruf nahi munkar, lebih baik kita apa ya? Uzlah. Wa adabul khidmah alfana an ru'yatiha, dan adab berkhidmah kepada Allah adalah fana ya, melenyapkan segala hal yang dilihatnya daripada khidmahnya itu. Ma'al mubalaghah fiha, tapi tetap bersungguh-sungguh mengerjakannya. Bi ru'yati majriha, dengan memandang yang memberikan amal tersebut tuh. Jadi gini, orang kalau ngebantuin, kalau khidmahnya ilmu khidmah ya, jangan pernah lihat apa yang kita sudah kerjakan itu. Kalau kita bantu guru, bantu orang, yang kita lihat yang udah kita kerjakan, ujung-ujungnya hitungan. Makanya kita nggak boleh ru'yatul amal. Yang kemarin dibahas ya, zikrul amal, ru'yatul amal nggak boleh. Kenapa? Kalau kita ru'yatul amal, kita hitungan. Ya, perasaan gue mulu yang disuruh dah. Nah, itu udah kholas sudah. Kalau ente udah bilang begitu, udah selesai, berkahnya rontok. Jadi kita nggak boleh apa tadi? Ru'yatul khidmah, melihat khidmah kita. Amin Allah. Ya Allah, saya udah sholat duha tiap hari, miskin-miskin juga, ya Allah. Kapan kayaknya gitu? Ya Allah, kata Ustadz kalau mau kawin baca istighfar. Udah istighfar setahun, kok nggak kawin gitu? Itu namanya ru'yatul khidmah. Jadi adab berkhidmah sama Allah adalah nggak ngeliatin apa yang kita kerjakan, tapi tetap bersungguh-sungguh gitu. Ya. Wal abdu yasil bi ta'atihi ilal jannah wa bi adabihi ilallah, dan seorang hamba akan sampai dengan taatnya kepada surga dan dengan adabnya kepada Allah. Insyaallah ini tiap kalimatnya ini sebenarnya butuh penjelasan panjang ini ya. Jadi kata Syekh Abdul Qadir tulis, hamba itu pulangnya terbagi dua, tempat pulangnya terbagi dua. Seorang hamba punya tempat pulang yang disebut innalillah wa inna ilaihi, hanya kepada Allah kita kembali. Nah, kembali ke mana tuh? Kembalinya dua. Kata Syekh Abdul Qadir dalam kitab Sirrul Asrar. Yang pertama, yarji'u ilal jannah, kembali ke surga. Pulangnya ke surga antar. Gitu. Dan yang kedua, kembali kepada Allah. Yang pertama kembali ke surga, yang kedua kembali kepada Allah. Nah, siapa yang kembali ke surga? Nah, itulah orang-orang umum, orang-orang awam min ahlil jannah. Siapa yang kembali ke Allah? Orang-orang khusus, para wali, kembalinya ke Allah. Daiman ma'allah. Kalau orang umum tiap minggu ketemu Allah, seminggu sekali. Kalau orang khusus, daiman ma'allah. Kenapa kok bisa begitu? Nah, dikatakan tadi, seorang hamba dengan taatnya kembalinya ke surga, tapi kalau pakai adab dia kembalinya ke Allah. Ya. Bagaimana kita bisa kumpul terus sama Allah? Ya tadi, bil adab. Wa tauhid mujibun yujibul iman. Tauhid itu adalah sesuatu ya yang menghendaki adanya iman. Faman la imanalah, siapa orang yang nggak punya iman, la tauhidalah, maka nggak punya tauhid. Ya. Wal iman mujibun ya, yujibus syari'ata, yang namanya iman itu ya mewajibkan adanya syariat. Maka faman la syari'atalah la imanalah, siapa yang nggak punya syariat nggak punya iman. Wala imanalah, wala tauhidalah, nggak punya syariat, nggak punya iman, nggak punya tauhid. Watarokal adab mujibun yujibu at-tarad, ya. Dan meninggalkan adab menyebabkan orang terusir. Faman asal adab alal bisat rudda ilal bab. Siapa yang buruk adabnya di karpet itu, ini mengistilahkan karpet ya. Ngomongin karpet bukan karpet begini bukan ya. Ini istilah aja ya, istilah. Siapa yang buruk adab ketika dia dimuliakan duduk di karpetnya Allah, karpet kemuliaannya Allah, maka dia akan diusir ke pintu. Tuh. Jadi nggak langsung.
Dari karpet ke mana? Ke pintu. Waman asa'al adab, siapa yang buruk adab alal bab, di pintunya Allah, rudda ila siyasdab, maka dikembalikan ke kandang hewan. Ya. Keluar, diusir keluar. Tuh. Allahumma salimna. Wa anfa'ul adab at-tafaqquh, dan adab yang paling manfaat adalah belajar. Nah itu ya, fiddin, memperdalam ilmu agama. Nah ini nih jawabannya. Ustaz, kita pengen belajar adab gimana? Ngaji. Nah, ngaji. Nggak ada lagi. Ini cuman gambaran luarnya aja. Orang mau adab sama Allah, gimana caranya? Ya ngaji. Ya, ngaji. Ada orang gitu minta tolong sama Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Siapa itu? Gurunya Imam Syafi'i. Ya Syekh, ahli fikih nih, ahli fikih, ahli hadis. Tolong bikinkan aku buku tentang tasawuf. Ditulis. Pas dikasih, dibuka. Lah kok ini tentang muamalah jual beli? Kata Syekh Muhammad Hasan, bagaimana orang bisa sampai ke Allah sedangkan yang dimakan haram? Dari Allah. Kita nggak usah jauh-jauh ngomong masalah toriko. Ente paham nggak jual beli gimana? Ya. Di pasar-pasar Tarim itu yang jaga pasarnya wali, masya Allah. Yang jaga pasarnya harus hafal kitab Minhajut Thalibin, kitab tertinggi setelah Fathul Qarib dan Fathul Mu'in. Hafal, paham, baru boleh dagang. Itu syarat yang ditetapkan oleh Sayyidina Umar. Nggak boleh dagang di pasar kami illa orang yang tafakuh dalam halal wal haram. Masya Allah. Jadi jangan sepelein tuh ya, orang-orang pasar di Tarim wali. Lagi mana orang mau sampai? Akluhu haram, wa syarabuhu haram, wa libasuhu haram. Hinama yad'u ilallah la yastajib da'watahu. Kalau nggak ijabah doanya. Ya, jelas paham? Ya, jadi ngomongin tasawuf, ya, kembali lagi ke awal, tafaqquh fiddin, belajar fikih. Ya. Makanya ilmu fikih adalah ilmu adab zahir. Secara zahir kita bagaimana? Sunnah pakai cincin, sunnah pakai siwak, sunnah pakai peci, sunnah pakai baju panjang, sunnah pakai gamis, sunnah pakai rida, takbirnya begini, ya, sedekapnya begini, rukuknya begini, itu adab itu. Jangan pikir ilmu fikih sekedar fikih. Fikih itu adab. Ya, melaksanakan fikih dengan benar dan sesuai dengan sunnah, itulah adab kepada Allah. Tapi secara apa? Zahir. Nah, yang kedua tasawuf. Apa tasawuf? Adab batin. Tuh. Maka yang belajar ilmu agama itu sampai. Tuh. Yang kedua apa? Adab yang paling manfaat, zuhud di dunia. Itu juga adab. Ya. Zuhud di dunia. Kalau kita nggak punya sifat zuhud di dunia, berarti kita membesarkan apa yang Allah anggap kecil. Itu nggak adab loh. Ya, kata Allah, dunia itu tidak lebih bagus daripada sebelah sayap nyamuk. Antum tahu sayap nyamuk? Pernah lihat? Gede kecil. Dunia tidak lebih mulia daripada sebelah sayap nyamuk. Allah. Kenapa kita besarkan? Allah tahu nggak hati kita? Tahu. Allah lihat hati kita. Ya, ini hamba terlalu besarin dunia daripada Allah. Insya Allah. Ya, mungkin mulut kita bilang enggak, Allah lebih besar. Tapi lisanul hal afsah min lisanil. Giliran terawih, giliran ngaji, ya, ada kerjaan. Kuy mana kira-kira? Kerja. Berarti kan lebih besar mana? Tapi ada jamaah cerita, Ustadz, guru, saya izin kerja, saya nggak bisa ngaji karena besok lebaran. Saya pengen girangin anak istri saya, ya, saya pengen girangin orang tua saya. Mudah-mudahan dengan kerja ini jadi nilai ibadah di sisi Allah. Nah, itu dunia apa akhirat? Akhirat. Ya begitu boleh, itu. Ya, jadi ente boleh ninggalin di majlis, kerja silakan, tapi dengan syarat ada nilai akhirat yang ente kejar. Paham? Ya, dan Allah akan ngasih ente ilmu susulan ntar, tenang aja. Tapi syaratnya ada nilai akhirat yang kita kejar. Gitu. Bukan begini, guru, saya mau izin nggak ngaji rakap. Kenapa? Ane mau beli celana boxer yang keren kayak Pasha Ungu.
Ane pengen beli jaket Gucci guru. Buat apa? Ya biar follower nambah. Nah ini kan duniawi namanya ya. Biar kelihatan cakep, biar kelihatan bagus, biar kelihatan ganteng. Nah, alas. Ya. Paham ya? Kalau untuk tadi nyenengin orang tua, nyenengin bini, nyenengin istri, ibadah bukan? Ibadah. Daripada ente bulan Syawal, Lebaran, sedih kenapa? Nggak punya baju baru. Kan sedih kan ya? Walaupun itu sebenarnya buat ahlullah, buat wali mah nggak sedih. Cuma kita kan ngukur orang pakai ukurannya. Ya, gitu. Kalau kita wali, bini kita kan belum tentu wali kan ya? Kita mah nggak sedih nggak punya baju baru. Bini kita sedih nggak? Sedih. Tuh. Nggak bukan saya maksudnya, Satrenal aja lah, Satrenal. Mulia ya jauh wali. Saya wali band nanti. Ya. Jadi jangan ukur orang pakai ukuran kita itu ya. Nah jadi zuhud fid dunya tuh. Adab begitu ya, ma'rifat bimalillahi alaik, mengetahui apa yang menjadi hak Allah kepadamu, mengetahui apa yang menjadi hak Allah. Tuh. Apa aja hak Allah? Cari tahu. Ya. Wa idza tarakal arif adabahu, apabila seorang arif bila meninggalkan adabnya, ma'a ma'rufah, padahal dia tahu. Ya, dia tahu nih adabnya begini, diterjak juga. Faqad halaka ma'al halikin, dicelaka bersama orang yang binasa. Tuh, buka kitab hikam, ada pada bab yang pertengahan awal itu yang kita bahas, adabul insan ma'allah. Itu. Adab seorang manusia kepada Allah. Tuh. Di antaranya apa? Nah, kata Ibnu Athaillah, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaik. Jangan pernah sekali-kali ente pintakan suatu hajat kepada selain Allah sedangkan Allah udah janji akan memberikannya sama ente. Apa itu? Masalah apa yang ini? Rezeki. Ya, buat rezeki besok lebaran, ya enggak usah ente minta-minta sama orang, minta aja sama Allah. Allah udah jamin, Allah udah janji. Gitu. Bahkan Allah udah bersumpah dalam Al-Qur'an akan ngasih kita rezeki. Kenapa sih mesti pakai sumpah? Kenapa sih mesti pakai janji sama manusia? Karena manusia suka ragu dengan janji. Tuh. Ya. Besok mau lebaran nih, jangan khawatir, nggak usah minta-minta sama orang, kerja aja, nyari aja. Itu. Adapun kita minta-minta, ngemis-ngemis, yang serem gini, ente boleh minta minjam sama orang, cuman hati jangan gitu. Ya makanya yang bahaya, ya Allah bahaya itu tadi ya. Ketika orang sudah tahu ilmunya tadi itu, dia udah tahu nggak boleh minta kepada selain Allah, tapi hatinya minta. Tuh. Lisannya nggak minta, tapi hatinya minta. Ada ta'aluk dengan makhluk, mungkin dia kali ini yang bakal bagi gitu. Kita biasa dibagi sama murid biasanya. Yang biasa bagi orang kaya gitu. Menjelang lebaran biasa dikasih duit. Ya, muncul ada ta'aluk nih, kayaknya besok dia mau bawain duit nih. Itu yang bahaya itu. Padahal cuma apa? Dalam hati doang. Tuh. Allah tahu nggak hati kita? Allah cemburu gak sih? Lu mau lebaran, lu ngarep rezeki sama dia aja gue yang kasih, begitu kan katanya ya. Dia aja gue yang kasih, lu kurang ajar namanya, begitu bahasanya. Itu hamba biar kali kaya itu kan rezeki aneh yang ngasih, kenapa ente minta sama dia? Kan ente kenal sama aneh. Buat wali tuh, masya Allah, ngeri. Gitu ya. Kita pernah contohkan kemarin kan ya gitu. Kita bikin bangun markas nih, nggak pakai proposal, nggak pakai apa, rezeki ngalir. Gitu. Ada salah seorang nawarin saya, Ustadz mau nggak nih ada link, berapa aja tulis, gitu. Kira-kira buat pembangunan, saya tulis sekian 100 juta, berapa gitu. Yang nggak pakai proposal, yang kita lepas aja ya Allah jalan ngalir. Yang pakai proposal 3 kali gagal. Gagal pertama nggak bisa, yang lain bisa, yang kita nggak bisa. Oh kok kita doang nggak bisa ya? Oh teguran dari Allah ya, teguran tuh. Beda gak? Ya, dijanjiin duit sama kita pasrah, beda kan? Biasanya kalau orang dijanjiin ada ngarep gak? Nah itu tentu udah bersandar kepada selain Allah. Gitu. Walaupun Aji bilang tenang mulia besok jangan khawatir, tapi jangan hatinya ke Aji. Terlah ilaha ila Aji lagi. Bahaya kan ya kan? Kan la maujudah itu. La maujudah illallah wa aji gitu tar. Kebagi lagi. Kan gitu mul ya, gitu. Kita boleh minjam sama orang, kita boleh minta tolong sama orang, tapi hati jangan.
Cukup hati kita sama siapa? Allah. Itu ya. Raga boleh bersama istri, tapi hati bersama istri yang lain. Iya salam. Bahaya mulia. Bersama Allah. Tuh. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dikatakan mayat hidup itu. Mayat hidup. Kenapa mayat hidup? Hidupnya udah nggak punya keinginan kecuali apa yang Allah pengen. Udah mayat udah. Gitu. Itu yang disebut dengan mutu qoblaan tamut, mati sebelum dia mati. Apa yang mati? Keinginannya. Gitu. Shallallahu alaihi Muhammad. Wakila salasu khisalin, ada 3 perkara, laisa ma'hunna gurbah. Tidak ada bersamanya gurbah, keasingan. Mujanabatu ahli raib, menjauhi orang yang bikin ragu. Husnul adab, baik adab. Waqaful adha, menolak segala gangguan. Ya. Wa ahluddin aktsar adabihim fi tahzibin nufus. Orang-orang ahli agama banyak adab mereka itu dalam mendidik jiwa. Wa ta'dibil jawarih, mendidik anggota tubuh. Wa hifdzil hudud, menjaga batasan. Wa tarkis syahwat, meninggalkan syahwat. Tuh ya. Jadi kalau ahluddin, ahli agama, mereka itu kerjanya apa ya? Ngelatih diri, ngelatih anggota tubuh jangan maksiat, jaga batasan, jangan sampai kena yang haram, dan ninggalin syahwat. Itu baru ahluddin. Adapun ahlul khususiyatnya, para wali-wali yang tinggi, aktsaru adabihim, adab yang paling banyak mereka apa? Fi taharatil qulub, tuh, bersihin hati. Ya. Mura'atul asrar, jaga rahasia, tuh, insyaallah. Kita gimana jadi wali, orang cerita dibilang jangan kasih tahu orang sekampung tahu jadinya. Ya, ini rahasia kita aja ya. Lah jangan ada yang tahu. Dicerita juga ke sono. Lah, semuanya tahu. Itu bagaimana mau jaga rahasia Allah, rahasia orang dibongkar? Nah, wal wafa bil uhud, yang keempat, yang ketiga, kerjaan para wali apa ya? Menunaikan janji. Wa hifdzul awqat, menjaga waktu. Ya. Wa qillatul iltifat ilal khawatir, dan menyedikitkan ya iltifat, menoleh kepada khawatir, lintasan pikiran. Wa husnil adab fi mawaqifit talab, jaga adab dalam meminta. Tuh, jaga adab minta. Kita kan kalau minta kadang semena-mena mau lo ya. Ya Allah, kalau dia bukan jodoh saya, jodohkan dengan saya. Kalau enggak, jodohnya matiin, jadikan jodoh saya. Masya Allah, biasa. Ya Allah, kalau bisa ngasih rezeki saya yang banyak, halalan thayyiban mubarakan katsiran. Masya Allah, kan banyak banget tuh. Halalan thayyiban mubarakan katsiran wa katsiran. Allahumma rizqna zaujatan wahidatan saniyatan salisatan rabiatan, insyaallah. Minta bini 1 2 3 marok, kita minta ya Allah. Lihat doanya Nabiullah Ayub alaihissalam ketika sakit, enggak minta sembuh, enggak. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Wahidat yang Maha Pengasih Penyayang, ya, udah. Enggak minta sembuh, kenapa? Malu. Adab tuh. Ya. Wa idmanil hudur, tuh, asik dalam hadir bersama Allah. Waman qahara nafsah bil adab, siapa yang mengalahkan jiwanya dengan adab, fa huwallazi ya'budullah bil ikhlas, dialah orang yang menyembah Allah dengan ikhlas. Wakilah dia mengatakan huwa ma'rifatul yakin, itu tentang mengenal yakin. Wa yaqulullah subhanahu wa ta'ala man alzamtuhul qiyam ma asma'i wa sifati alzamtuhul adab. Siapa orang yang aku lazimkan dia itu senantiasa bersama namaku dan sifatku, maka aku lazimkan padanya adab. Wa man aradal kashfa an haqiqati zati, siapa yang Allah kehendaki dibukakan hakikat zat Allah, zat aku, kata Allah, alzamtuhu al-atab, maka aku akan hukum dia. Ya. Jadi ada 2 nih yang melaksanakan asma Allah dan sifatnya, dan orang yang pengen dibukain hakikat zat Allah, yang melazimkan nama Allah, yang bersifat dengan sifat Allah, berakhlak dengan akhlak Allah, ya Rahman, Maha Pemberi Pengasih, maka Allah akan kasih adab. Tapi orang yang pengen dibukain hakikat zat Allah, dihukum ya Allah. Ya. Paham nggak? Ya. Kita nih ame guru, ke guru aja contohnya ya. Guru kita punya sifat baik, ya, punya sifat karo mulia dermawan namanya orang. Tapi kan dia juga punya sisi pribadi. Ya. Lebih milih mana? Kenal guru pribadinya
dirinya, tentang hak-hak sosok gurunya itu sendiri, apa kebayaan gurunya? Hah? Kebayaan gurunya, kenapa? Belum tentu ketika kita ngelihat hakikat guru kita sanggup. Ya. Karena manusia ada yang baik, ada yang buruknya. Lebih baik kita lihat bagusnya aja, amalnya aja yang bagus tuh. Ya. Kam min ba'id qarib wa kam min qarib ba'id. Berapa banyak orang yang dekat jauh. Kenapa jauh? Karena ketika dekat yang dilihat basyariah gurunya. Guru gue begini, sama kayak gue, makan juga. Kalau lapar makan juga gitu. Kali ustadz gue kalau lapar nggak makan gitu. Guru gue kalau sakit meriang selimutan. Kali gitu kalau guru gue kalau sakit meriang nggak selimutan, golegotan begitu kan. Sama gak kayak kita? Kalau lapar makan, kalau aus minum, kalau sakit kerebongan. Berarti sama kita? Enggak. Tapi beruntunglah kam min ba'id qarib, yang jauh dekat karena hanya melihat sisi yang luar biasanya dari guru. Gitu ya, paham? Nah, faman lam yata'adab lil waqt fa waqtuhu muqtun. Siapa yang enggak beradab pada waktunya, maka waktunya menjadi muqt, menjadi ya kemurkaan. Ya. Wa idza kharajal murid an isti'malil adab fa innahu yarji man sya min haitsu ja. Siapa orang murid yang keluar daripada adab, maka dia kembali kemana dia dulu datang. Enggak sampai. Wa hukiya an Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam. Dihikayatkan dari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Dia mengatakan, dahulu tu maka aku masuk Mekah, farubama kuntu aqut bihizail Ka'bah. Ketika aku sedang duduk di sisi Ka'bah itu, rubbama kuntu astalki, terkadang aku selonjoran kakiku ke Ka'bah. Wa amad dari jeli, aku selonjorin kakiku depan Ka'bah. Ya, jadi ada seorang ulama capek mungkin tawaf di Ka'bah, selonjoran kaki depan Ka'bah. Apa katanya? Faja'at seni Aisyatul Makkiyah, datang kepadaku seorang ulama perempuan namanya Aisyah Al-Makkiyah. Faqalat li, berkata kepadaku, ya Aba Ubaid, yuqalu innaka min ahlil ilm. Orang-orang bilang ente tuh ahli ilmu katanya. Iqbal minni kalimatan, sekarang ente denger ane ngomong satu kalimat. Apa? La tujalishu illa bil adab. Jangan ente duduk kepada Allah, bersama Allah, illa bil adab, kecuali pakai adab. Wa illa, kalau ente nggak pakai adab ketika duduk ame Allah, fayumha ismuka min diwani ahlil kurbi, maka nama ente akan dicoret, dihapus dari runtutan daftar orang-orang yang dekat dengan Allah. Tuh, ya. Cuman selonjoran diomelin, selonjoran di rumah Allah, di masjid. Kita banyak kayak yang selonjoran, nggak banyak, ya bukan tidur ngiler lagi, udah ngiler pakai colokan masjid lagi, pakai wifi tuh, Allah ya. Luar biasa. Ya. Nanti kita bahas ya bagaimana hukum tiduran selonjoran di masjid. Intinya begitu. Ini karena ahlul qurub. Orang yang sangat dekat sama Allah sampai selonjoran di masjid aja udah enggak adab gitu. Kalau kita adab. Ya. Kenapa? Hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Yang kita bilang baik bagi kita, kata wali itu dos. Contohnya apa ya tadi? Selonjoran. Ya. Selonjoran baik gak di masjid? Baik-baik aja. Maklum-maklum aja yang biasa. Cuma kalau buat wali, sayyiat. Tuh. Apalagi kita ngebayangin jorok di masjid. Allah. Kalau buat kita orang gak ada yang tahu. Nggak masalah, nggak dosa. Orang bayangan doang kan gitu. Selama nggak dilakukan. Tapi kalau buat wali, Allah. Ya. Ada seorang wali. Ya, ditanya Imam Ahmad, ya, gimana ente kalau ente lupa dalam sholat? Kata tuh wali apa? Kalau ane lupa satu rukun dalam sholat, ane tobat, ane kodok sholat setahun. Insya Allah. Kenapa? Ane bisa lupa di tengah ane sedang mengingat Allah. Bagaimana? Kita kan sholat mengingat Allah. Malah ingat Allah kita lupa. Suladab Allah. Ya, ada beberapa mazhab tuh yang begitu. Ya. Qala Abu Ubaid wa kanat minal arifat wa qala ba'dhum ilzamil adab dhahiran wa batinan fama asa ahadun al adab fi dhahirin illa ukiba dhahiran. Ini cakep nih. Saya singkat aja ya. Lazimkan adab zahir batinnya. Siapa yang buruk adab zahirnya illa ukiba zahiran, akan dihukum secara zahir. Ente enggak jaga adab zahir, dihukumnya zahir. Ya. Orang ngomong kan zahir ya. Ngatain orang, dihukum lidahnya. Dihukum mulutnya itu. Orang yang suka ngeplak orang, suka minta-minta padahal punya
dihukum zahirnya. Ya, ada orang meminta-minta di PGC saya lihat tuh, tangannya buntung. Saya tanya, ada orang, bang ngapain ngasih dia? Nggak usah dikasih dia. Dia dulu tuh orang masih muda, masih segar, masih sehat, suka minta-minta padahal nggak miskin. Akhirnya ketabrakan, tangannya buntung. Uqiba bizahir. Wa ma asa ahadun adab batin, siapa yang buruk adab batinnya akan dihukum batinnya. Ya. Ente nyakitin orang tapi nyerang ke sini. Psikisnya ente serang. Ente akan disakitin juga psikisnya sama orang. Tuh. Makanya kalau kita berasa sakit hati sama orang, ingat-ingat dulu pernah nyakitin orang apa enggak? Gitu. Ya. Dibahas. Ada orang pacaran. Ini saking gedek gini cowok sama cewek ini masih pacaran kan. Wah, kayak anjing tuh, kayak iblis, kayak ini, kayak itu, ngata-ngatain. Gitu. Allah balik itu. Di perempuan pengen nikah sama orang karena udah nggak lagi deket, ini yang laki ngejar. Tersiksa batinnya, nggak nikah-nikah. Karena kepikiran itu dibalas. Yang nyerang psikis orang diserang kama tadinu tudanu gitu. Fal adab istikhraju ma fi quwwah wal khuluq ila fi'l. Maka adab adalah mengeluarkan apa yang terdapat dalam kekuatan dan akhlak kepada perbuatan. Itu adab namanya. Wa hadza yakun liman raqibat as-sajiyatu shalihah fihi. Ini berlaku buat orang yang mendapatkan akhlak yang baik. Wasajiyah dan akhlak atau tabiat fi'lul haq adalah perbuatan Allah. Ingat ya, sajiyah perangai kita, tabiat kita itu ciptaan Allah. Ya. Tabiat kita apa? Ciptaan Allah. Lil bashar. La qudrata lil bashar ala takwiniha. Enggak bisa seorang manusia membentuk itu tabiat. Ingat nih, ya. Kata kaunin nar fi zannat, ya, id huwa fi'lullah al-mahdu. Tuh. Wastikhrajuhu bikasbil adami, dan mengeluarkannya dengan usaha manusia. Bihafaha kadzal adab. Begitupun adab. Man bauha bisajaya as-salihah. Tempat munculnya adalah tabiat yang baik. Wal minah ilahiyah, pemberian Allah. Tuh. Nah, jadi gini. Jadi kalau kita pengen beradab yang baik, satu, kasab dulu, usaha dulu. Usaha. Dari kita usaha. Ntar ketika itu usaha, berbuat baik, lame-lame Allah jadikan itu usaha kita kebiasaan. Kita biasa minum pakai tangan kanan nggak? Ada orang yang nggak biasa, kadang-kadang nggak sengaja, nggak sadar minum pakai tangan apa? Berarti dia belum jadi apa? Sajiyah, belum jadi tabiat minum tangan kanan. Adabnya belum melekat. Sampai kita biasakan, lama-lama udah kanan aja otomatis. Minum 3 kali, biasakan minum 3 kali, lama-lama minum 3 kali gitu. Jelas paham ya? Jadi yang namanya adab dari siapa tadi? Allah. Tabiat dari siapa? Bisa gak sombong dengan adab kita? Bisa gak sombong dengan tabiat kita? Kalau ente punya pribadi tabiat gak lama marah dan cepat redanya, dari siapa itu? Allah. Gak perlu dibanggain. Ya. Kalau kita punya tabiat suka bantu orang, kasihan sama orang, nggak perlu dibanggain. Dari siapa itu? Allah. Maka dikatakan walam hayya Allah taala bawatina sufiyah, tatkala Allah sudah persiapkan batin para sufi, bitakmilis sajaya al-kamilah, dengan menyempurnakan tabiat mereka yang mulia, fiha padanya tawassalu bihusnil muwarasah, maka mereka menyambungnya dengan melatihan wariyadhah ila istikhraji ma fin nufus, untuk mengeluarkan apa yang terdapat dalam jiwa, markuzah bil khalqillah, yang terfokuskan dengan ciptaan Allah, ilal fi'li, kepada perbuatannya. Nah, jadi caranya adalah tadi, ya, apa yang ada pada diri mereka itu semua diwujudkan dalam bentuk perbuatan, fasoru mu'addabin wa muhaddabin, maka mereka menjadi orang yang punya adab dan yang menjadi orang yang terdidik tuh, ya. Nah, jadi kembali lagi, kita sebagai guru nggak usah capek-capek ngajarin orang sabar, cukup doain, kasih ilmu, kasih pemahaman, doain udah. Kenapa? Usaha kita bikin murid kita sabar nggak berefek illa biidznillah. Kadang kita suka galak sama murid kan ya, cetar kita omelin, mungkin kita gebuk gitu. Niatan kita biar mereka jadi orang sabar, bukan sabar kabur yang ada. Ya. Karena sabar dari siapa? Maka jangan lupa ya, ingat, ajarin, doain, udah selesai itu. Ya, ajarin. Dulu saya pernah punya gini ya, punya apa ya? Punya cara gitu ya.
biar ngedidik orang biar zuhud, biar nggak cinta dunia. Itu saya suruh orang ngeluarin duit, ya ngeluarin duit. Gitu. Dengan asumsi bahwasanya kalau orang disuruh ngeluarin duit, lama-lama biasa ngeluarin, ala bisa karena ternyata bukannya biasa malah gerutu. Ustadz nyuruh ngeluarin duit mulu. Kita kan juga butuh duit. Kita kan juga manusia. Kita kan juga, ini nih. Kenapa salah? Ya. Sebanyak apapun harta yang dikeluarkan oleh dia, kalau keluar bukan dari hati, yang dirubah oleh Allah nggak bakal bisa. Ya, makanya udah doain aja. Ya tuh. Jelas paham ya? Jangan kita paksain anak kita pun sama. Anak kita juga sama. Anak kita nggak bakal rajin sholat kalau bukan dari hatinya. Tetap aja kalau memang dia itu ente suruh sholat, ente janjiin sepeda, ente janjiin motor, mobil sekalian gitu. Kalau memang belum dari hatinya nggak bakal sholat. Maka jangan lepas berdoa. Doa silahul mukmin. Doa itu silah senjatanya orang beriman. Ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah rubah adab kita menjadi adab yang baik. Allah jaga zahir batin kita. Mudah-mudahan Allah tuliskan kita ke dalam kelompok orang-orang yang dekat dengan Allah. Allah mudahkan langkah kaki kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Rasulullah. Allah berikan taufik hidayah untuk bisa terus dekat dengan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, menjalankan perintah Allah. Mudah-mudahan Allah bersihkan zahir batin kita dari segala penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki daripada orang tua kita, daripada keluarga kita, anak istri kita semua. Allah mudahkan rezekinya biar kita bisa istiqamah dalam belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bihaqqil Fatihah, syaril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair wa tamna bil khair waj'al wal hadirin wa dhurriyyatina min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rusydi wa tarzuquni ilman yakini tuwafiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li zunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha minha ليوم القيامة وبالمصطفى الرسول لتشرح لصدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتيم وبالرحمة
تدخلني بدار الإقامة عليهم مولا صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. Sekali kita bacakan surat Al-Fatihah untuk Ibu Nurhayati binti Bustoya. Semoga apa yang Allah alami, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah angkat derajatnya, Allah kabul segala doa anak-anaknya. Al-Hadihin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.